صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق مقداره العظيم. أسركم يا أهل الضرب ويا أهل الظاهر ويا أهل الباطن ويا أهل النبه ويا أهل النور نعمنا تعلم وتعلم النفع وانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحظ على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضات وقربه وصابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali kita diberikan kesehatan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita diberikan izin sehingga bisa berhadir ke masjid yang mulia ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan majlisul ilm ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridaan Allah, mendapatkan keridhaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi asbab ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirat yang terucap maupun tidak terucap. Dan mudah-mudahan Allah SWT permudah segala macam urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah SWT berikan kita istiqamah dalam keimanan dan keislaman kita kepada Allah SWT, istiqamah dalam taat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir. Dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Allah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Masih kita membahas tentang yang membatalkan salat. Wa yabtilus salata al-kalamu 'amdan walau bi harfaini wa nasiyan in kathur wa yabtilha al-'amalul kathir ka thalathi khatawat wal aklu wasyurbu wal kishaful awram illam tastur halan wuqu'un najasah illam tulqa halan min ghairi hamlin. Dan termasuk daripada yang membatalkan salat adalah wal aklu, yaitu makan, wasyarbu, dan minum. Makan dan minum ketika salat. Makanya salat itu adalah mengharamkan apa-apa yang halal sebelum salat. Namanya takbiratul ihram. Takbir al-ihram. Ihram itu yang mengharamkan segala apa yang halal sebelum sholat. Sebelum sholat kita makan dan minum halal, tapi ketika kita sholat makan dan minum menjadi haram ataupun akan membatalkan sholat tersebut. Ay usulul ma'kul wal mashrub lil jawfi walau qalilan. Sampainya makanan atau minuman ke dalam rongga tubuh kita walaupun sedikit. Jadi kalau kita lagi sholat, kita makan tetaguk bekas makanan walaupun hanya sebutir nasi, itu akan membatalkan sholat. Jadi perlu kita perhatikan. Maka oleh sebab itu sebelum sholat hendaknya kita sudah bersihkan rongga mulut kita. Sebelum sholat dibersihkan rongga mulutnya. Kemudian dengan cara berkumur-kumur ataupun dengan cara minum, ya, sehingga makanan yang ada di mulut itu bisa masuk ke dalam tubuh kada tersisa. Nah, selain daripada makanan, begitu juga rasa. Ya, rasa juga
ini kita harus memperhatikan. Sebelum sholat kita minum kopi, ya, minum kopi. Sehingga ketika kita sholat, rasa kopi itu masih ada. Rasa kopi itu masih ada. Maka hendaknya ini juga jangan sampai terjadi. Ya, karena makanan itu selain daripada zat, rasa itu pun juga bisa membatalkan sholat. Bolehkah minum kopi sebelum sholat? Boleh, ya. Tapi sebaiknya setelah minum kopi itu dibawa minum air putih lagi supaya rasa kopi tadi hilang. Karena gini, ketika kita minum kopi, ya, misalkan kita 1 menit setelah minum kopi itu, air ludah kita akan berubah warnanya. Yang awalnya warnanya putih, ketika minum kopi akan berubah. Kalau kopinya hitam akan berubah, ludah kita berwarna hitam. Kalau kopinya warna kopi susu, itu pun air ludah kita dalam mulut ini berubah. Sehingga kadang murni lagi air ludah. Ya, menelan air ludah itu boleh, kadang membatalkan sholat selama dia murni. Tapi setelah dia bercampur dengan sesuatu yang halal sekalipun, ini akan membatalkan sholat karena dia sudah mutaghayyir, berubah. Makan wadai kayak itu juga. Nah, sebelum sholat makan wadai. Sekali sholat, ya, artinya sisa-sisa wadai tadi umpat juga tertaguk bersama air ludah kita. Nah, ini juga akan membatalkan sholat orang tersebut. Nah, inilah yang dimaksud bahwa di dalam sholat itu kada boleh makan dan minum. Nah, kada mungkin memang kalau lagi sholat makan sepiring, minum segelas kan pasti kada mungkin. Cuman kadang-kadang ya bisa sisa-sisa makanan, ini yang sering terjadi. Nah, sebelum makan kita kada, sebelum sholat kada gosok gigi, kada kumur-kumur, sehingga ketika makan ada sisa makanan yang takapit di gigi itu keluar ketika sholat, tertaguk. Nah, ini yang membatalkan sholat. Kalau rasa yang sudah kita berkumur-kumur itu masih ada aja, masih ada, maka ini dimaafkan. Contohnya, pian sebelum sholat gosok gigi. Nah, setelah gosok gigi kan kumur-kumur, tapi setelah kumur-kumur rasa odol itu masih ada, rasa minnya tuh masih ada. Maka rasa yang seperti ini dimaafkan karena sudah berkumur-kumur, asalkan tidak ada bendanya lagi, zatnya tuh kada ada lagi. Beda dengan kayak kopi tadi. Kopi kalau kita kada kumur-kumur, yang maulah batal itu adalah zat kopi itu masih ada. Buktinya apa? Ketika kita meludah, air ludah kita bercampur dengan kopi, warnanya masih hitam karena zatnya masih ada. Kalau kita sikat gigi, itu zatnya sudah hilang, hanya tinggal ada rasa minnya aja, dan ini akan hilang nanti secara sendirinya. Maka yang seperti itu dimaafkan, ya. Illa in kana nasiyan lis-salati walau ma'ikrahin, kecuali memang lupa, orangnya kada ingat, ya, kada ingat kalau dalam keadaan sholat tertaguk sisa makanan tadi. Cuman ini jangan sarang terjadi, lagi sembahyang kada ingat minum dalam keadaan lupa, makan dalam keadaan lupa, itu sangat jarang terjadi. Kalau puasa mungkin, ya, bisa makan 2 suap 3 suap kada ingat kalau ini lagi puasa, itu kan kada membatalkan puasa. Nah, itu juga kalau sholat, kalau memangnya lupa
maka kada batal sholatnya. Cuma jarang terjadi kalau inya makan dalam sholat itu lupa. Minum, sengaja mengambil air minum dalam sholat lupa, itu sangat jarang terjadi. Nah, ya. Wan kisyafu ba'dil aurati, dan juga terbukanya aurat ketika sholat. Mimma yajibu satruhu li ajli sihhatis salah, yang mana aurat itu wajib ditutup supaya sah sholat itu. Illam yakun uzurun walam tastur halan ay bisur'ah, fa in kana uzrun bi an kashafa rihu thawbahu fasatrahu fil hal lam tabtul salatu. Dalam sholat, kalau ada aurat kita yang terbuka, maka harus segera ditutup. Misalkan kita sholat, sarung kita atau baju kita ditampur angin, tapih ditampur angin, sehingga tak angkat, lagi berdiri itu tak angkat tapihnya sampai di atas lutut karena anginnya sangat kencang. Yang seperti ini kada boleh kita biarkan. Ketika dia terbuka auratnya sampai lutut dianu oleh angin tadi, kalau segera kita tutup, maka kada batal sholatnya. Tapi kalau kita biarkan, setelah diterpa oleh angin, kita biarkan aja, lawasnya terbuka tadi, sehingga batal sholatnya. Jadi ketika kita mengetahui di dalam sholat aurat kita ada yang terbuka, maka segera ditutup. Sarung kita berlubang karena rokok misalkan ya, jadi berlubang sarung kita. Ketika kita duduk tahiyat awal, hanya ketahuan lubangnya ini di atas daripada lutut. Ya, karena tampaknya ini kelihatan lubangnya kelihatan. Jadi kalau kita melihat daripada saat itu hanya kita tahu bahwa ada lubang di sarung kita, maka harus segera kita tutup. Ya, harus segera kita tutup. Tutupnya pakai apa? Ya, pakai tangan, karena itu lubang. Sujud pakai apa? Ya, berarti sujud kita harus tetap menutup tapih tadi dengan tangan kita yang terbuka auratnya. Jadi walaupun kita sujud dengan satu tangan, satunya tetap harus menutup aurat tadi. Nah, ini caranya. Ya, kalau di dalam sholat kita mengetahui ada di salah satu anggota tubuh kita yang terbuka auratnya karena ada lubang. Lubang yang termasuk lubang besar ini maksudnya yang membatalkan sholat ataupun termasuk melihatkan aurat kita adalah lubang yang ketika kita berpanderan dengan jarak 1 meter, itu lubang tadi kelihatan. Ya, lubang tadi kelihatan, warna kulitnya kelihatan di lubang itu. Berarti lubang ini sudah ganal. Lubangnya sudah ganal. Berarti lubangnya harus ditutupi. Tapih kita berlubang harus ditutup dalam waktu alam majlisit takhatub, ketika kita berpanderan lakukan, oh ini lubang kelihatan nih, ganal kelihatan, maka harus tutup. Dalam sholat tidak boleh kelihatan. Nah, kalau ini masih halus, arti halus ini ketika kita berpanderan dalam jarak 1 meter, lubang ini warna kulit kita kada kelihatan saking kecilnya, maka ini kalau kita bawa sholat masih boleh. Ya, lubang yang kecil tadi. Nah, jadi ukurannya seperti itu. Lubang ini hendak mengetahui lubangnya besar apa kecil. Kita berpandiran 1 meter ini lubangnya kelihatan apa kada? Kalau kada kelihatan berarti aman. Tapi kalau kelihatan, maka ini kada boleh kita bawa sholat, harus ditutup. Tapihnya berlubang, tapi ada selawar dalam panjang. Selawar katuk sampai luntuhurnya kada apa-apa, aman. Ya, yang kada boleh itu
ya, ada selawar katuk tadi yang berlubang ataupun tapinya yang berlubang ada di pakaian dalam, ya, selawar dalamnya kada ada. Bagi perempuan, ya, perempuan itu kadang yang sering kelihatan itu ketika sujud, batisnya kelihatan ketika sujud karena mukananya kada tapi panjang. Biasanya ini kalau mukena yang bersambung, ya, atas bawah itu. Kalau mukena yang panjang itu, yang kada bersambung itu biasanya panjang, aman ketika sujud. Yang kada aman itu adalah mukena yang kada bersambung tadi, berputus. Ini sering terjadi. Kadang-kadang ketika dia sujud, telapak batisnya kelihatan. Maka yang seperti ini, kalau inya langsung menutup, ditutupinya langsung seketika itu, maka sholat masih belum batal. Tapi kalau sampai terdiam, maka batal sholatnya. Nah, ketika kita sholat juga, yang lelakian, kalau sholat pakai baju kaos oblong yang handap, yang pendek, ya. Ketika kita sujud ataupun ruku, yang perlu diperhatikan adalah bagian pinggang kita. Jadi pinggang jangan sampai kelihatan ketika kita ruku ataupun sujud kalau bajunya handap. Karena pinggang itu termasuk daripada aurat. Karena aurat laki-laki itu dari lutut sampai pusat. Pusat ini batasannya sekeliling pusat ini, nah, sejajar dengan pusat itu kalau ke belakang itu di atas pinggang. Nah, jadi kalau di atas pinggang itu, sebelum atas pinggang itu kelihatan, berarti sudah terbuka auratnya. Maka kalau sholat pakai baju kaos, ya, usahakan pakai baju kaos, pakai selawar, jangan sampai kelihatan pinggang bagian belakang, karena itu termasuk daripada aurat. Maka yang lebih aman sholat itu cari baju yang taganal, baju yang taganal yang agak panjang. Nah, itu aman, ya, belakang kita kada bakal kelihatan. Jadi aurat ini, yang dimaksud dengan aurat itu apabila kelihatan dari samping, ya. Kalau dari bawah itu kada apa-apa, ya. Kalau dari bawah dilihat dari lubang kelihatan auratnya sampai tempaha kelihatan, maka ini bukan termasuk aurat. Yang jadi aurat itu adalah dilihat dari samping, ya, dilihat dari samping. Wuqu'un najasah, dan kejatuhan najis. Kejatuhan najis allati la yu'fa anha ala badani aw libasihi illam yataharrak biharakatihi. Yang mana najis itu tidak dimaafkan pada badannya ataupun pada pakaiannya. Pakaian kita lagi sholat kejatuhan tahi cacak, maka kan najis yang kada dimaafkan ini. Maka kalau pakaian itu la yataharrak biharakatihi, bergerak dengan bergeraknya kita, maka kalau kejatuhan pada pakaian itu batal. Tapi kalau najis itu jatuh pada kain yang tidak bergerak ketika kita bergerak, maka ini kadang membatalkan. Contohnya apa? Di sejadah, ya, di sejadah. Sejadah ini kan ketika kita berdiri nya kada umpat bergerak. Tagugur tah cacak di sejadah ini, batalkah salat kita? Kada. Asalkan ketika kita sholat, ketika kita sujud, kada mengenai najis itu, kada takanan najis tadi. Kalau kita sholat, kita sujud,
bakal kana dahi kita, ya batal ya sembahyang kita. Tapi kalau masih di pojok sejadah, ya aman. Nah, tapi kalau ketika kita sholat, misalnya karena baju kita, ya karena baju, karena tangan, batal lah sholatnya. Atau kita sholat pakai ini rida panjang, ya panjangnya ini sampai ke bawah lebih 1 meter. Yang 1 meter di tanah ini ketika kita berinya kada bergerak. Maka kalau karena ujung rida tadi ya kada apa-apa. Selama kita berdirinya kada dapat bergerak. Nah ini ya kalau kejatuhan najis di pakaian kita. Tapi kalau karena pakaian kita yang bergerak dengan bergeraknya kita, secara otomatis batal sholatnya. Nah, walaupun dia mengetahui setelah salam hanya tahu bahwa di bajunya ini ada tai cacak, bahwa di bajunya ada bangkai semut. Nah semut itu kalau mati jadi bangkai. Karena baju kita, karena kopiah kita atau belikit di awak kita, maka hukumnya membatalkan sholat. Setelah kita sholat hanya mengetahui, maka harus diulang sholatnya. Tapi misalkan kalau kita mengetahui bangkai semut atau bangkai nyamuk ada di pakaian kita, lagi kita sholat, sejak kita sholat mengetahui oh di baju kita, di lengan baju kita ada semut, kita langsung buang, ada apa-apa ya, kita langsung buang, ada kita biarkan, tak gugur najisnya tadi, maka itu ya kada sampai membatalkan sholat. Tapi kalau yang basah kayak tahi cacak tadi kan basah, itu kada kawa dibuang-buang ya, karena dia sifatnya basah. Kalau yang kering masih bisa kita pisahkan dari pakaian kita, maka baju kita jadi bersih dan sholat kita jadi tetap sah. Adapun najis yang dimaafkan ketika sholat adalah yang dimaafkan ya, darah nyamuk. Nah, darah nyamuk dimaafkan ketika sholat, asalkan darahnya kada banyak. Lagi sholat misalkan kada sengaja kita tapak nyamuk, asal jangan kuatnya napaknya, berdarah nyamuknya yang ditapak, ya, bangkai nyamuknya tak gugur sehingga sisa darah di bajunya atau di tangannya, maka darah yang sedikit itu dimaafkan ya, darah yang sedikit itu dimaaf, artinya lanjut aja sholat kada apa-apa. Yang kedua, najis yang dimaafkan ketika sholat itu adalah ada darah bisul. Nah, ketika sholat bisulnya berdarah, selama darahnya itu kada banyak, maka juga dimaaf. Ataupun darah jerawat, orang yang berjerawatan, nah, lagi sholat berdarah nih, sebelum sholat itu sudah berdarah, misalnya ibu sholat masih keluar darahnya dikit, itu juga termasuk najis yang dimaafkan. Jadi darah yang sedikit itu dimaaf. Tapi kalau itu bangkai semut, bangkai nyamuk, tahi cacak, maka itu batal sholatnya kalau karena pakaian kita. Kalau karena sejadah, tergantung ketika kita sholat, karena apakah ada baju kita ini. Kalau karena batal, kalau karena bisa kita menghindar, berarti kada batal. Atau najisnya itu di bawah sejadah, ada apa-apa juga ya, najisnya di bawah sejadah. Dan yang akan datang adalah wa yabtulha sabaqu imamin bi ruknaini fi'liyaini wa kadza takhalluf bihima. Yang membatalkan salat adalah mendahului imam
dua rukun, kaitu jua tak tinggal daripada imam sampai daripada rukun, dua rukun tawil. Ini termasuk juga yang membatalkan, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Masih ada waktu sedikit, kita sama-sama membacakan tahlil yang kita niatkan untuk Tuan Guru sekumpul. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada beliau dan mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan syafaat daripadanya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para ulama, dikumpulkan bersama orang-orang alim, orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadza azwaj wa dzurriyyati wa ilmi wa min tahirin wa sabaqan wa sabaqan al